Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cuan ID. Jadi di video kali ini saya akan membahas info terbaru dari Pi Network terkait dengan Pi moderator AMA with Pi Network founder. Jadi di sini ada sebuah obrolan bersama dengan founder dari Pi Network, Nicholas Kokalis dan juga Cheng Diao Fan. Oke, sebelum lanjut ke info selengkapnya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita ke info selengkapnya. Oke, jadi di sini ada sebuah rangkuman Ask Me Anything, Listen to AMA 22 Januari 2022. Jadi di sini pertanyaan yang pertama, apakah ada informasi di aplikasi tentang berapa banyak sisa Pi yang masih bisa ditambang? Nah, di sini dijawab, ya, akan ada informasi tersebut nantinya di aplikasi. Jadi untuk terkait dengan penambangan ini kan sifatnya terbatas. Nah, nanti untuk berapa sisa yang bisa ditambang akan ditampilkan di aplikasi. Kemudian di sini, apakah ada timer waktu lockup? Di sini dijawab, ya, kamu akan bisa melihat berapa lama sisa waktu lockup yang sedang berjalan. Jadi untuk terkait dengan masalah lockup ini, nanti waktunya bisa dilihat sisa berapa hari, atau jika kalian lockupnya lama, sisa berapa bulan. Jadi nanti bisa dilihat di aplikasi. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan. Apakah saldo Pi akan ditransfer secara otomatis ke mainnet? Di sini dijawab, tidak. Kamu jika mau men-setting lockup dulu, tentukan keduanya seberapa yang di lockup dan berapa koin yang akan ditransfer ke dompet. Jika sudah disetting, baru kemudian kamu harus menekan tombol untuk proses transfer kedua tersebut ke wallet dan lockup. Dan apabila tombol sudah ditekan, maka tidak bisa dibatalkan. Jadi di sini kita harus men-setting dulu untuk lockupnya. Dan di sini sebenarnya sudah saya bahas mungkin 1 bulan yang lalu terkait dengan lockup ini. Bagaimana caranya men-setting lockup ini. Jadi jika mungkin kalian masih belum paham terkait dengan lockup ini, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Apakah ada notifikasinya saat proses transfer ke wallet berhasil? Di sini dijawab, ya, kamu akan menerima notifikasi saldo Pi jika sudah masuk. Jadi nanti akan ada notifikasinya seperti sama halnya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Dimana disitu ketika kita berhasil melakukan transfer, maka akan ada notifikasinya. Jadi nanti notifikasinya bisa lihat di handphone masing-masing. Kemudian di sini kita lanjutkan. Apakah satu akun satu wallet? Di sini dijawab, saat ini ya, mungkin ke depan bisa jadi beberapa wallet karena sistem akan dirubah dengan cara satu private key mempunyai beberapa wallet. Jadi untuk saat ini hanya bisa satu akun satu wallet. Dan nanti untuk update kedepannya akan diubah menjadi satu private key. Jadi di sini satu wallet bisa digunakan untuk beberapa akun. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan. Berapa Pi yang harus dibayar untuk validator? Di sini dijawab, 1 Pi, tergantung berapa orang yang divalidator dan diakumulasi menjadi 1 Pi. Dibayar saat pionir tersebut terpotong sudah lolos KYC. Jadi di sini ketika nanti kita melakukan KYC, di situ saldo Pi kita belum terpotong dan baru akan terpotong ketika KYC kita diterima atau sudah lolos. Jadi di sini dalam catatan berarti yang kita keluarkan untuk KYC di sini ada 1 Pi. Oke, di sini kita lanjutkan. Kapan KYC diperiksa oleh validator? Di sini dijawab, KYC pertama akan diperiksa oleh sistem AI. Jika sistem AI gagal, maka akan diperiksa oleh manusia. Setiap data yang masuk akan divalidasi silang oleh semua validator yang terpilih oleh core team atau moderator.
untuk memeriksa semua data yang diperlukan. Setiap validator yang hasil validasinya tinggi akan diundang untuk memvalidasi setiap data yang masuk. Validator ini akan mendapatkan status mode validator status rate tinggi dapat dipercaya. Mega Mode adalah yang mendapatkan mode validator status tinggi dapat dipercaya saat ini. Jadi untuk terkait dengan QAC ini, nanti yang pertama akan diperiksa oleh sistem AI. Baru nanti ketika gagal akan diperiksa oleh validator, yaitu mereka yang terpilih sebagai validator. Nah, untuk validator ini sendiri nanti akan ada tingkatan-tingkatannya, dan di sini yang paling tertinggi di situ mendapatkan status validator status rate tinggi dapat dipercaya, atau saat ini yang dikenal dengan Mega Mode. Oke, di sini kita lanjutkan. Bagaimana QAC untuk orang yang belum cukup umur? Apakah mereka bisa melakukan QAC? Di sini dijawab, core team akan merancang QAC untuk yang belum cukup umur dengan disetujui atau didampingi oleh orang tua mereka. Jadi ini sama seperti YouTube, ketika kita lolos monetisasi, di situ misalkan kita masih di bawah umur, di situ harus didampingi oleh orang tua. Jadi mungkin kurang lebih sistemnya seperti YouTube. Kemudian di sini kita lanjutkan. Kapan reward node dibagikan? Di sini dijawab secepatnya, tetapi core team fokus untuk memindahkan saldo ke wallet atau mainnet, dan nanti reward tersebut akan dibagikan. Jadi untuk yang sudah melakukan node, nanti rewardnya akan dikirim secepatnya. Jadi jangan khawatir nanti rewardnya tidak dikirim. Oke, di sini kita lanjutkan. Kapan kami bisa berbelanja dengan Pi? Di sini dijawab, saat ini mainnet tertutup. Jadi di sini kita sebenarnya sudah bisa melakukan transaksi barter. Kita bisa berbelanja dengan Pi di ekosistem yang sudah terdaftar di Pi. Core team sedang berusaha secepatnya untuk memindahkan atau transfer saldo ke wallet sehingga pionir nantinya dapat memulai aktivitasnya dengan saldo Pi mereka. Jadi saat ini masih diusahakan oleh core team. Jadi di sini kita tinggal menunggu saja, nanti saldo Pi kita bisa digunakan untuk bertransaksi atau barter di aplikasi atau ekosistem yang terdaftar di Pi Network. Oke, di sini kita lanjutkan. Apakah ada list referensi marketplace dari core team? Di sini dijawab, core team mendukung semua marketplace yang berdedikasi tinggi untuk kelangsungan ekosistem Pi. Jika mereka melanggar ketentuan atau melakukan penipuan, maka mereka akan dihapus dari Pi browser. Jadi di sini sudah jelas, semua marketplace atau apapun yang ingin mengembangkan ekosistem Pi, di sini akan didukung penuh oleh core team. Jadi nanti untuk listnya apa saja kita bisa lihat di Pi browser. Nah, tetapi di sini ketika ada yang melakukan penipuan, di situ akan langsung dihapus dari Pi browser. Jadi di sini kita harus benar-benar hati-hati, karena di sini core team benar-benar terbuka menerima semua yang ingin tergabung di ekosistem. Nah, di sini tinggal kita sebagai pengguna, kita harus memilih mana yang aman kita gunakan untuk bertransaksi. Nah, cara memilih yang aman ini bagaimana? Itu ditandai dengan komunitas yang banyak bergabung di ekosistem tersebut. Jadi misalkan yang kita ketahui saat ini itu ada Pi Mall, itu adalah salah satu ekosistem yang dipilih oleh para pionir Pi Network di seluruh dunia. Dan itu jika kita lihat di Pi browser, di situ memenangkan peringkat pertama yang terdaftar sebagai marketplace Pi Network. Atau jika untuk di Indonesia, di situ juga ada Pi Market ID. Di situ nanti bisa kalian cek. Itu juga marketplace, tetapi bedanya itu dari Indonesia langsung. Jadi nanti pilihan tergantung kalian mau bertransaksi barter di mana. Oke, di sini kita lanjutkan. Berapa node yang aktif saat ini? Di sini dijawab, saat ini lebih 70.000 node potensial aktif setiap hari.
Jadi di sini yang sudah melakukan note sangat banyak sekali. Di sini totalnya ada 70.000 note potensial aktif setiap hari. Jadi setiap hari mereka menambang menggunakan note. Jadi ini totalnya banyak sekali, ada 70.000. Dan ini mereka akan terus menambang sampai dengan total supply yang disediakan untuk note ini habis. Jadi sama halnya seperti kita menambang di handphone, ini mumpung masih ada kesempatan, masih ada supply yang tersisa untuk kita menambang di handphone. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena nanti ketika supply-nya sudah habis, di situ kita sudah tidak bisa menambang lagi. Entah itu menggunakan note atau di handphone. Jadi untuk terkait dengan total supply ini, kalian bisa lihat di aplikasinya, di white papernya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan. Apakah satu note satu IP? Di sini dijawab, ya, untuk saat ini satu IP satu note. Kedepannya mainnet terbuka satu IP bisa banyak note, dan secara otomatis diterima sebagai noder yang mau berpartisipasi. Jadi untuk saat ini hanya bisa satu IP satu note, tetapi untuk kedepannya bisa untuk banyak note. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ringkasan atau rangkuman dari acara Ask Me Anything Listen to Ama bersama founder Binetwork. Ada Mr. Nicholas Kokalis dan juga Cheng Diao Fan. Jadi kurang lebih seperti itu rangkuman pembicaranya. Oke, jadi mungkin untuk info saat ini saya akhiri dulu. Jangan lupa klik tombol like jika videonya bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri dulu video kali ini. Seperti biasanya, salam cuan, terima kasih.